Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, inni usikum wa nafsi bitaqwallahu faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tiada kata yang patut kita ucapkan pada kesempatan yang penuh bahagia ini sepatah kata puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa selalu memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Dengan limpahan rahmat dan karunia yang senantiasa selalu Allah berikan kepada kita semua, kita masih dapat diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat berumudiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata kita jadikan rantingan yang ada di permukaan bumi ini layaknya sebuah pena, andai kata kita jadikan dedaunan yang ada di permukaan bumi ini layaknya sebuah kertas, andai kata kita jadikan 7 luasnya lautan samudra kita jadikan layaknya sebuah tinta, niscaya kita tidak akan mampu menghitung nikmat Allah dengan menghitung dengan rangkaian hal-hal yang tersebut. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Selanjutnya, marilah sama-sama kita senantiasa selalu bersolawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selanjutnya, khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri yang menyampaikan, terkhusus kepada kaum muslimin dan kaum muslimat seluruhnya. Marilah kita senantiasa selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surah Al-Baqarah yang berbunyi, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal itu ialah takwa. Hadirin sidang jemaah salat Jumat rahimakumullah. Bahwasanya detik berganti menit, menit berganti jam, jam berganti hari, hari silih berganti tanpa kita sadari. Begitu cepatnya perputaran waktu ini. Kalaulah kita membahas tentang waktu ataupun masa, yang menjadi sebuah muhasabah kepada diri kita masing-masing ialah sudah sejauh mana persiapan kita untuk menghadap di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Dari awal kita dilahirkan dari rahim ibu kita sampai saat sekarang ini, sudah sejauh mana bekal yang telah kita persiapkan untuk menghadap di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Kita pun menyadari bahwasanya hidup kita ini pasti akan menjumpai yang namanya kematian. Itu pasti adanya.
Namun yang menjadi pertanyaannya setelah itu, sudah sejauh manakah persiapan kita untuk menghadapi Allah Subhanahu wa taala? Tentu pastinya dalam setiap apapun yang kita lakukan semasa kita hidup ini, itu semuanya akan dipertanggungjawabkan di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kita muhasabahlah diri kita masing-masing. Dari awal kita dilahirkan dari rahim ibu kita, sudah sejauh mana persiapan kita menjumpai Allah? Mungkin kalau kita muhasabah kembali, dari pagi kita bangun sampai kita tertidur kembali, kalau kita kalkulasikan dalam hitungan jam, 24 jam satu hari satu malam tersebut yang telah kita gunakan, sudah sejauh mana kita mempergunakannya untuk Allah Subhanahu wa taala? Atau apakah dari awal kita bangun tadi sampai kita tidur lagi, apakah itu hanya sebatas kita pergunakan untuk selepas kekenyangan perut kita saja, atau melepaskan rasa hawa dan nafsu kita saja? Ini mesti kita hisap-hisap kembali kepada diri kita. Jangan nanti tahu-tahunya ketika semasa kita masih hidup dan kita sudah hiruk pikuk dengan semua kegiatan yang telah kita lakukan di atas permukaan bumi ini, tahu-tahunya Allah sudah menjemput kita. Yang namanya kematian, kita tidak akan tahu pastinya kapan Allah akan menetapkan ketentuan itu kepada diri kita masing-masing. Apakah itu kita di semasa kita masih muda Allah menjemput kita? Apakah di semasa waktu kita sakit Allah menjemput kita? Atau di semasa kita sehat pun Allah pun juga akan memanggil kita? Itu semuanya atas dasar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kaum muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah didatangi oleh seorang pemuda, yang mana waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan nasihat kepada pemuda tersebut, yang mana nasihat yang penting untuk diingat dan menjadi motivasi dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Bahwasanya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menasihati seseorang bahwasanya ingatlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Apa itu? Yang pertama, wahai kaum muslimin, yang pertama ialah ingatlah masa mudamu sebelum datangnya masa tuamu. Yang kedua, ingatlah masa sehatmu sebelum datangnya masa sakitmu. Yang ketiga, ingatlah waktu luangmu sebelum datangnya waktu sibukmu. Yang keempat, ingatlah waktu masamu masih ada diberikan rezeki yang berlebih oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum datangnya masa miskinmu. Dan yang kelima, ingatlah masa hidupmu sebelum datangnya masa matimu. Hadirin sidang jemaah salat Jumat rahimakumullah, dari hadis yang telah Rasulullah sampaikan tadi, perlu kita kembali meraih kepada diri kita masing-masing. Sesuai dengan hadis yang disampaikan tadi, yang pertama ialah ingatlah masa mudamu sebelum datangnya masa tuamu. Wahai para kaum muda, ingatlah, mungkin saat sekarang ini kamu merasa kamu masih muda, tetapi ingat, kan ada datang masanya kamu akan tua. Kan ada datangnya masanya ketika kamu masih merasa dirimu kuat, tapi akan ada masanya ketika itu kamu merasa tidak mampu untuk melakukan hal yang biasa mungkin kamu lakukan dahulu. Karena dari itu, ketika di masa muda merupakan suatu waktu yang sangat produktif bagi kita untuk dapat melaksanakan ibadah. Kenapa?
Karena nantinya ketika sudah seiring berjalannya waktu, ketika kita sudah beranjak untuk di masa tua, banyak hal-hal yang akan kurang terdapat pada diri kita masing-masing. Dulu waktu muda, mata kita masih jernih untuk melihat. Namun suatu ketika apabila kita sudah masuk di masa tua tersebut, berangsur-angsur sudah mulai berngabur. Dulu mungkin kita masih sanggup untuk berjalan sekian kilometer, namun ketika di masa tua itu telah datang, mungkin kita sudah berangsur-angsur untuk dipapah. Dulu kita masih jernih untuk mendengarkan suara dalam setiap apapun yang kita dengar, namun sekarang sudah berangsur-angsur kita sulit untuk mendengar. Maka dari itu, untuk kaum-kaum muda, jangan disia-siakan kaum-kaum muda ini di masa-masa mudamu itu hanya untuk huru-hara dunia saja. Ingat bahwasanya dia akan ada masanya. Maka dari itu, pergunakanlah semaksimal mungkin dalam setiap apapun yang antum jalani, itu semua berbau hal-hal yang bermanfaat dan positif. Jangan berpikir, puas-puaskanlah masa muda terlebih dahulu, nanti di semasa tua baru fokus untuk beribadah. Jangan sampai berpikir seperti itu, karena pada dasarnya dalam kehidupan kita ini, kita tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk bisa menentukan kapan kita akan mau mati. Tidak akan bisa. Maka dari itu, pergunakanlah masa-masa muda ini sebelum datangnya masa tuamu, kata Rasulullah. Dan nasihat kedua yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah, gunakanlah masa saat-saat kamu masih sehat sebelum datangnya masa sakitmu. Kaum muslimin, kita semuanya merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang pastinya nanti akan merasakan yang namanya sakit. Pada dasarnya ketika kita masih sehat, semua kegiatan yang kita lakukan itu pastinya bisa lebih bagus untuk kita laksanakan. Namun ketika sakit itu datang kepada kita masing-masing, semua kegiatan yang kita lakukan itu tidak bisa kita lakukan dengan semaksimal mungkin. Maka dari itu, sehat merupakan sebuah anugerah terbesar yang telah Allah berikan. Begitu banyak orang yang mungkin dalam segi hartanya begitu banyak, namun harta yang dia miliki itu hanya sekadar sebatas untuk mengobati dirinya saja. Maka dari itu kaum muslimin, sehat merupakan anugerah terbesar yang Allah berikan. Ketika sehat itu ada pada diri kita, bagaimana kesehatan yang Allah berikan kepada kita tersebut mampu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikala waktu kita sehat, kita hanya bisa memfokuskan kesehatan kita itu hanya sebatas untuk mencari apa yang kita inginkan. Tidak kita pergunakan untuk mungkin bisa melaksanakan tahajud ketika itu. Mungkin ketika dengan kita sehat, kita bisa melaksanakan solat secara berjamaah. Tidak hanya sekedar kita pergunakan sehat kita ini hanya sebatas untuk keperluan duniawi kita saja. Karena pada dasarnya hidup kita ini pasti akan menemui yang namanya kematian. Maka dari itu, dalam setiap hal-hal yang berbau dengan kesehatan yang ada di dalam diri kita, pergunakan dan manfaatkanlah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kaum muslimin, bahwasanya marilah sama-sama kita menjaga waktu luang kita sebelum datangnya waktu-waktu sempit kita. Pada hakikatnya kita masing-masing memiliki kesibukan tersendiri, dan ketika kita memiliki kesibukan tersendiri tersebut, pastinya akan ada waktu masa-masa luang ketika kita lepas dari kegiatan yang kita lakukan. Namun yang menjadi pertanyaannya,
ketika ada waktu-waktu luang tersebut, sejauh mana luang waktu yang kita miliki itu kita berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari 24 jam yang kita lalui kehidupan ini dalam satu hari satu malam, letaklah untuk kita mungkin beraktivitas mencari kekosongan perut kita mungkin. Itu dari pagi sampai sore sekian jam. Belum lagi nanti ketika kita dah mau malam untuk beristirahat. Sudah seberapa jauhkah kita untuk meluangkan waktu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Sedangkan kita mengakui bahwasanya hidup kita ini akan mati. Ketika mati kita itu semuanya akan diperhitungkan dalam setiap apapun yang kita kerjakan semasa hidup di dunia ini. Kalaulah semasa kita hidup hanya sebatas untuk mencari apa yang kita inginkan, tanpa ada didasari dengan kewajiban kita semasa kita hidup dan meluangkan waktu-waktu kita untuk dapat mengerjakan salah satunya itu pekerjaan-pekerjaan sunnah, puasa sunnah, melaksanakan solat-solat sunnah. Apakah ada hal-hal tersebut kita lakukan semasa kita hidup? Sedangkan kita berkeinginan di pengakhiran hidup kita ini kelaknya nanti kita menginginkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun setelah kita hisab-hisab kembali, dari awal kita dilahirkan oleh ibu kita sampai seusia kita sekarang, apakah sudah pantas dan layak kita menyatakan diri kita untuk masuk ke dalam surga? Kaum muslimin, dunia bukanlah segala-galanya. Malahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, umur umatku sittuna wa sab'un, antara 60 sampai 70 tahun. Dari rentang umur kita yang telah Allah berikan, sudah sejauh manakah kita memang betul-betul meluangkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala? Begitu singkatnya hidup ini. Kalaulah kita kaji-kaji kembali, hidup yang kita jalani ini layaknya seperti orang yang pergi merantau. Bagaimana orang merantau? Ketika mereka pergi dalam keperantauannya, ketika dia sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan ketika mereka pergi merantau, dan mereka pasti akan kembali lagi ke kampung halamannya untuk menikmati dalam setiap apapun yang telah mereka dapatkan di semasa perantauannya. Maka dari itu, ketika kita menghisap kembali kepada diri kita, sudah sejauh manakah persiapan itu untuk kita persiapkan? Waktu-waktu luang yang telah kita dapatkan semasa kita hidup, sudah seberapa banyak kita pergunakan untuk berumrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka dari itu, kaum muslimin, luangkanlah waktu kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Luangkanlah waktu kita untuk mempersiapkan bekal kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada hakikatnya hidup kita ini pastinya akan menemui yang namanya kematian. Dan selanjutnya, kaum muslimin, yang keempat ialah jagalah kayamu sebelum datangnya miskinmu. Kaum muslimin, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat lebih berupa harta yang melimpah kepada kita, maka ingatlah, di situ pada hakikatnya ada harta yang dimiliki oleh orang lain. Oleh karena itu, sebagian tanda rasa syukur kita terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita semua, kita menyisihkan harta kita tersebut kepada orang yang lebih membutuhkan kepada kita. Karena pada dasarnya semua hal yang Allah berikan itu bukan hak kita semuanya. Itu pasti akan ada hak-hak orang-orang yang lebih membutuhkan daripada kita. Maka dari itu, ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mungkin dengan harta yang berlebih,
maka sisihkanlah sedikit harta yang telah Allah titipkan kepada kita tersebut untuk orang yang lebih membutuhkan daripada kita. Karena dalam setiap apa yang kita makan itu pasti akan membusuk. Dalam setiap apa yang kita pakai itu pasti akan lapuk. Tidak ada yang abadi ketika itu, namun yang abadi di mata Allah Subhanahu wa taala apa itu? Yaitu ialah apa yang telah kita sisihkan dan kita pergunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kaum muslimin, ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan harta yang berlebih kepada kita, maka dari itu pergunakanlah harta yang Allah berikan kepada kita untuk orang-orang yang lebih membutuhkan. Selanjutnya kaum muslimin, hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, jagalah hidupmu sebelum datangnya masa-masa matimu. Ingatlah bahwasanya sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, kita ini pasti akan mati dan mati. Dalam setiap rentang hidup yang kita rasakan semasa kita hidup di dunia ini sangatlah singkat. Dari waktu yang singkat ini hendaknya kita manfaatkan untuk memang betul mendapatkan ridha Allah, untuk kita bisa merasakan bagaimana nikmatnya surga. Jangan sampai kita berinisiatif untuk berfikir yang mana selagi umat Nabi Muhammad ini memiliki iman walaupun sebesar biji zarah, dia pasti akan masuk ke dalam surga. Memang betul, tetapi ingat, satu hari di dalam neraka itu sama perbandingannya dengan 1000 tahun di dunia. Satu hari semasa di akhirat perbandingannya sama dengan 1000 tahun di dunia. Maka dari itu kaum muslimin, jangan berpersepsi bahwasanya umat Islam ini pasti akan masuk ke dalam surga selagi dia memiliki iman walaupun sebesar biji zarah. Namun ingat, ketika kita singgah tersebut di neraka terlebih dahulu, apakah kita sanggup untuk menanggung dan menahan siksaan api neraka tersebut? Kaum muslimin, maka dari itu semasa kita masih hidup ini, Allah masih memberikan kesempatan yang selebar-lebarnya untuk kita, untuk senantiasa selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa selalu memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita terlalu sibuk dengan semua perbuatan dan semua kegiatan kita semasa hidup di dunia. Tahu-taunya Allah Subhanahu wa taala sudah memanggil kita di hadapannya. Dan ketika kita sudah dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan kita perlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita memperlihatkan dosa-dosa kita semasa kita hidup, atau kita memperlihatkan begitu banyaknya amalan yang telah kita lakukan semasa kita hidup? Maka itu kaum muslimin, melalui khutbah pendek ini saya sampaikan selaku khatib, marilah manfaatkanlah waktu itu sebaik-baik mungkin. Kalau bisa kata-katanya bukan mencari luang waktu, tapi luangkanlah waktu kita untuk agama, karena itu yang akan nanti menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini dapat memberikan kita muhasabah kepada diri kita masing-masing, dan dapat meningkatkan ketakwaan maupun dapat meningkatkan ibadah kita nanti kelaknya untuk yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.